Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Diajijah dari Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, penelitian saya dengan judul Pembangunan Sistem Tata Usaha dengan Implementasi Algoritma Grady untuk Pengelolaan Dokumen dan Akses Informasi dengan dosen pembimbing yaitu Pak Patrik Bebia, SSI Mkom. Nah, yang selanjutnya yaitu latar belakang masalah pada penelitian ini adalah membangun sistem informasi. Salah satunya yaitu sistem informasi sekolah. Nah, sistem informasi sekolah merupakan salah satu kebutuhan penting di era digital saat ini ya, karena kita hidup di 4.0 atau 5.0. Nah, sistem informasi ini berperan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas pengelolaan data serta layanan informasi. Namun hingga saat ini, SMP Karya Muda yang berlokasikan di Garut belum memiliki sistem informasi yang mendukung dari berbagai aspek, salah satunya yaitu administrasi sekolah. Nah, kondisi ini merupakan salah satu latar belakang dari peneliti dalam memilih SMA Karya Muda Banyuresmi sebagai objek penelitian dengan tujuan untuk mendorong digitalisasi dalam pengelolaan dokumen dan administrasi sekolah. Nah, salah satu latar belakangnya yaitu masalah administrasi di sekolah yang masih manual. Kedua yaitu kebutuhan sistem informasi digital yang efisien. Nah, solusi yang diberikan yaitu dengan implementasi algoritma Grady dengan keterbaruan tujuan dan penelitiannya yaitu pada administrasi dan dokumen keuangan sekolah juga kartu pelajar atau kartu ujian. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana cara menyediakan aset informasi yang lebih mudah dan cepat bagi guru, siswa, orang tua guna mendukung efektivitas kegiatan akademik dan administratif. Dan kedua yaitu bagaimana mengatasi masalah pencatatan konvensional di bagian tata usaha yang menyebabkan kesulitan dalam pembuatan surat kartu ujian SPP sekolah. Yang ketiga yaitu bagaimana meminimalisir kehilangan dan kerusakan dokumen, khususnya pada dokumen yang lama. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menjauh dari rumusan masalah yang ketiga tadi. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem informasi yang mudah dan cepat bagi si guru, siswa, orang tua, admin dalam mendukung kegiatan administratif dan administrasi akademik sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan akurat dalam pengelolaan data administrasi sekolah yang saat ini masih dilakukan secara manual atau konvensional di bagian tata usaha. Yang ketiga yaitu merancang dan membangun sistem aplikasi atau sistem informasi yang dapat menyimpan, mengelola, dan mengakses data administratif secara efektif sehingga memfasilitasi kebutuhan seluruh pihak yang berkepentingan di sekolah. Nah, ruang lingkup penelitian ini adalah yang pertama, sistem informasi hanya digunakan di SMP Karya Muda Banyuresmi. Yang kedua, yaitu kepala tata usaha dapat mengakses data siswa, data sekolah, SPP, kartu ujian, data user, dan pembuatan sekolah juga impak atau biaya yang lainnya. Kepala sekolah ini bisa dikategorikan sebagai guru ya, role-nya guru atau admin juga bisa. Nah, yang ketiga yaitu orang tua dan siswa. Orang tua dan siswa ini hanya dapat mengakses hasil kartu ujian, SPP, dan impak. Dan orang tua juga bisa mengakses laporan siswanya. Yang ketiga yaitu penggunaan aplikasi adalah untuk guru, kepala tata usaha atau TU, orang tua, dan siswa. TU ini bisa disebut juga dengan admin. Yang terakhir yaitu sistem informasi ini hanya berlokasi web dan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa landasan teori. Saya kan tadi mengambil sistem informasi sekolah, algoritma Grady, dan tata usaha. Nah, ada landasan teori dari O'Brien 2005 di halaman 5-nya.
Menyatakan bahwa sistem informasi adalah komunikasi teratur dari berbagai elemen seperti orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi juga sumber daya data yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengubah, dan menyampaikan informasi dalam sebuah organisasi. Sedangkan algoritma greedy adalah salah satu metode pengambilan langkah terbaik saat ini tanpa mempertimbangkan hasil di masa depan. Metode ini adalah salah satu solusi terbaik dalam pemecahan optimasi dan terfokus pada pencapaian keuntungan. Nah, yang terakhir yaitu administrasi ketatausahaan sekolah, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh administrasi pendidikan sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan data, berkaitan dengan pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, surat menyurat, dan pelaporan. Itu dikutip dari Final Olivia 2024. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan secara deskriptif dan penelitian ini bertujuan untuk memahami berdasarkan sudut pandang dari pengguna atau generalisasi data. Selanjutnya yaitu dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan kepala tata usaha yaitu Ibu Ade dan staf administrasi sekolah yaitu Ibu Pena, dan observasi dilakukan secara langsung terhadap proses pencatatan manual yang ada di pengelolaan dokumen di bagian tata usaha sekolah. Studi dokumentasi yang dilakukan yaitu pengumpulan informasi dokumen dan aset administrasi yang sudah ada di sekolah. Nah, gambaran umum sistem yang berjalan saat ini yaitu di mana siswa itu kan harus mendapat kartu ujian. Siswa itu harus mendapat kartu ujian, setelah itu ke admin untuk mengambil kartu ujiannya dan admin itu mencatat untuk penyesuaian kartu SPP atau data-data dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu admin baru bisa memberikan kartunya. Setelah itu admin juga mencatat dan mengasihin kartu ujiannya. Setelah itu admin juga mencatat juga siapa yang udah mengambil kartu ujiannya. Sama juga kayak surat juga gitu, mau guru, siswa, atau biasanya kalau siswa itu OSIS masuk ke ruangan TU untuk mengambil surat, dan surat itu diproses oleh TU, ditulis, dicari, kemudian kembalikan lagi ke siswa. Nah, gambaran sistem yang diusulkan yaitu yang pertama kan ada 4 role ya, admin, guru, siswa, dan juga orang tua. Di mana admin masuk ke sistem itu untuk mengolah data siswa, untuk mengolah data guru, data user, dokumen penting, kelola surat keluar, kelola surat masuk, kelola keuangan, kelola laporan siswa, kartu ujian. Nah, sedangkan guru masuk ke sistem itu untuk mengelola nilai dan absensi. Nah, sedangkan siswa itu bisa melihat kartu ujian, juga melihat nilai yang udah diinput oleh guru. Sedangkan orang tua yaitu bisa melihat pembayaran dari siswanya dan pembayaran untuk siswanya dan laporan si siswanya. Use case yang dilakukan hampir sama dengan gambaran yang diusulkan, yaitu admin harus login dulu untuk mengelola data keuangan, data dokumen, data surat, laporan, nilai, data siswa, data guru, dan lain-lain. Nah, sedangkan siswa kayak tadi lagi harus login, terus biar bisa melihat kartu ujian juga nilai. Nah, untuk guru juga masuk login, terus bisa masuk ke kartu ujian, bisa masuk ke nilai sama absensi untuk input ke siswanya. Orang tua juga bisa melakukan pembayaran, juga melihat laporan dari siswanya. Metode pengembangan sistem atau perangkat lunaknya menggunakan RAD atau Rapid Application Development, di mana ini terstruktur ya dari awal pembuatan sampai akhir. Yang pertama yaitu requirement planning atau analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu berupa prototype, user desainnya kayak gimana, terus rancangan, dan terakhir itu pengembangan atau pembuatan aplikasi sistem informasi. Nah, sekarang akan demo aplikasi atau demo website.
Nah, setelah demo itu, di sini ada penerapan algoritma, di mana penerapan ini kan ada pada proses pembayaran. Pada proses pembayaran ini, algoritma ini diprioritaskan untuk membayar ujian terlebih dahulu daripada pembayaran yang lain. Jadi otomatis kalau misalkan kan pembayaran ujian itu 100.000, otomatis kita membayar 200.000. Nah, uang yang 100.000 itu akan masuk dulu ke uang ujian, baru bisa dialokasikan ke tata usaha, ke sistem pembayaran yang lain, contohnya SPP atau infak atau biaya ujian yang lainnya. Nah, yang kedua, penerapan algoritma ini berdasarkan prioritas waktu ujian. Nah, nanti kan akan ada tanggal ujiannya itu misalnya tanggal 16 November. Nah, dokumen ini berdasarkan tanggal ujiannya itu yang semakin dekat semakin diprioritaskan. Nanti si keterangannya itu bisa tinggi, rendah, ataupun sedang. Pengujian apa yang dilakukan oleh salah satu oleh pihak pengembang ini atau penelitian ini menggunakan black box testing dengan uh, halaman akun berhasil atau tidaknya, halaman pembayaran, halaman surat. Nah, alhamdulillah semuanya sesuai. Nah, ini perhitungan dari UAT atau User Accepting Testing, di mana UAT ini mempunyai rumus yaitu presentase dengan total skor dibagi jumlah responden dikali skor minimal dikali 100. Nah, penelitian ini dinyatakan layak digunakan jika persentase hasilnya yaitu lebih dari sama dengan 70% oleh Natasha Angoniski 2024. Nah, hasil perhitungan UAT dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk admin hasilnya 93%, untuk guru hasilnya 100%, untuk presentasi orang tua hasilnya 70,91%, untuk presentasi orang tua hasilnya 83,73%. Nah, pengujian ini dilakukan oleh 35 orang, di mana 15 orang tua, 7 guru, 2 admin sebagai responden. Nah, setiap peserta ini diberikan kuesioner dari nilainya yaitu 5 sampai 1 skala liternya. Untuk 5 yaitu sangat puas dan 1 adalah sangat tidak puas. Nah, untuk adminnya terdiri dari 9 pertanyaan, untuk gurunya 7 pertanyaan, untuk orang tuanya 6 pertanyaan, dan untuk siswanya yaitu 5 pertanyaan. Kesimpulan dari sisi informasi ini yaitu yang pertama, sistem informasi ini berhasil menggantikan proses manual menjadi digital, yang menjadikan proses atau pengelolaan data lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Kemudian juga dapat dipermudah aksesnya seperti kartu ujian, surat, dan pembayaran SPP. Hasil pengujian menggunakan metode UAT menunjukkan bahwa sistem ini mendapatkan respons positif dari 4 pengguna tadi. Yang pertama yaitu 93% untuk admin, 1% untuk orang tua, untuk guru, orang tuanya 70%, dan untuk siswanya 83%. Sistem ini berhasil memudahkan orang tua dan siswa membantu dokumen penting, informasi penting, membantu guru dalam pencatatan, meningkatkan efisiensi admin. Secara keseluruhan, nilai informasi ini berhasil memenuhi kebutuhan seluruh pihak yang ada di sekolah. Sarannya untuk pengembangan lebih lanjut, sistem ini memiliki fitur validasi ujian yang lebih otomatis, yaitu untuk mengurangi kesalahan yang lebih manual gitu, atau mengadakan pelatihan atau sosialisasi agar pengguna itu bisa lebih tahu gitu fungsi sistem ini secara optimal. Selain itu, fitur kehadiran sama absensi siswa bisa diganti dengan e-learning. Nah, di sana juga harus menambahkan enkripsi data dan backup otomatis. Terus harus ada evaluasi rutin melalui survei penting untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna agar terus maju dan berkembang. Nah, ini lampirannya. Untuk yang pertama ini adalah wawancara dan ini screenshotan komunikasi antara saya dan guru. Ini adalah pas uji coba
di Labcom sekaligus dengan pengujian adminnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.